Nah, Mas, pada titik seperti apa sih orang itu sudah bisa menentukan bahwa oh ini waktunya saya berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater? Karena nggak tertutup kemungkinan di luar sana ada orang yang bingung gitu. Ini sebenarnya stres yang saya alami atau kondisi yang saya alami itu memang butuh bantuan orang lain atau sebenarnya ini saya bisa atasi sendiri sih. Nah, boleh nggak sih Mas dikasih penegasan tanda-tanda atau udah titik seperti apa nih yang bisa menentukan ini waktunya berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater? Baik, jadi sebenarnya kalau saran dari saya, bahkan sejak tahap yang kedua tadi ya, ketika kita sedang mencoba untuk menghadapi, kita mungkin belum sampai ke tahapan kena gangguan-gangguan fisik ya, tapi kita udah merasa kayak pikiranku tuh ruwet banget sih, ya. Dan kemudian ini bertahannya itu kayak rungsingnya tuh bertahan lama gitu ya. Dan kita mungkin butuh konsultasi-konsultasi yang sifatnya ringan dulu. Sekarang kan banyak tuh telekonseling yang itu sudah cukup membantu banget ketika kita di tahap kedua. Ketika tahap 2 stres kita harus bertahan dalam jangka waktu yang lama. Ketika kita melakukan telekonseling gitu ya, kita akan dibantu untuk ditata ulang pikiran-pikiran yang mungkin nggak logisnya itu ya. Nah, tapi kemudian misalkan Anda ya udah deh aku jalanin dulu aja. Mungkin nanti akan menemukan jawabannya gitu ya. Tapi ternyata sampai ke tahap ketiga ini belum berhasil nih. Udah sampai daya tahan tubuh tuh udah menurun. Nah, itu menurut saya itu udah kayaknya butuh untuk dibantu gitu ya. Karena kalau itu tidak segera ditangani dan berkepanjangan akan muncul depresi. Nah, depresi itu sudah larinya sudah lebih ke hal-hal yang lebih parah ya, karena orang yang depresi itu biasanya memorinya jadi menurun gitu ya, kemudian jadi lebih rentan untuk menyakiti diri sendiri, sehingga kemudian itu sudah lebih parah lagi. Jadi sejak di bagian kedua, tadi tahapan kedua, ketika kita udah merasa rungsing banget gitu ya, kita udah kayak frustasi, tapi belum sampai sakit, boleh kok kita untuk kemudian minta bantuan orang lain atau telekonseling gitu ya, sekedar untuk kita biar pikirannya lebih tertata aja. Nah, dari Mas Galang pesannya seperti apa sih Mas? Bagaimana cara meyakinkan diri bahwa ini saya sudah waktunya berkonsultasi dan tidak ada salahnya juga dengan berkonsultasi? Seperti apa nih pesan Mas Galang? Oke, baik. Jadi ini sebenarnya kita perlu untuk menyadari bahwa saat ini kan hidup kita udah semakin kompleks ya. Tantangan-tantangan kita juga sudah semakin berat gitu ya. Dan kemudian kadang-kadang orang sudah bisa belajar dari pengalaman dia, tetapi juga mungkin lebih banyak orang lagi yang belum berpengalaman. Nah, kita memang kemudian ketika menghadapi situasi yang sulit, kita memang kemudian butuh untuk ngajak ngobrol orang-orang yang memang sudah berpengalaman gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang kemudian membuat kita dicap sebagai orang yang orang gila mungkin kalau orang-orang awam bilang seperti itu. Nah, dan kita pikirnya adalah itu lebih baik kita melakukan sedari dini gitu ya, karena beberapa gangguan psikologis itu ada tahap-tahapannya, sama dengan gejala-gejala sakit ya yang fisiologis ya, sebelum itu menjadi lebih parah gitu ya. Kita bisa untuk ketemu dengan layanan yang contoh telekonseling itu kan sebenarnya juga prosesnya sangat privat dan rahasia, hanya saya dan terapis atau psikolog yang tahu gitu ya. Dan nggak akan ada judgement dari orang lain ya. Beda kalau misalkan dulu kita harus ke rumah sakit jiwa gitu kan, orang akan bertanya-tanya ini ada apa ini. Nah, sekarang sudah banyak sekali layanan yang private yang membuat kita nggak usah ragu akan penilaian orang lain. Menurut saya kita harus lebih care dengan diri kita sendiri ya. Karena kalau misalkan kita nggak care dengan diri kita sendiri dan kita nggak bilang kepada orang lain permasalahan kita dan kita mungkin nggak mampu untuk mengatasinya, nanti akibatnya akan ke kita sendiri.